Terima kasih banyak pemirsa, Anda kembali di Ajus Pagi. Kita ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto menerima bintang kebesaran negara Brunei Darussalam yang diberikan langsung oleh Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. Bintang kebesaran negara Brunei Darussalam, Darjah Kerabat Laila Utama yang amat dihormati, dianugerahkan langsung oleh Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah, Kepala Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan tertinggi ini diberikan di Istana Nurul Iman Brunei Darussalam di tengah kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo. Penghargaan ini memiliki makna sebagai penghormatan tertinggi dari Kesultanan Brunei kepada kepala negara yang dinilai berjasa dalam mempererat hubungan kerjasama dengan Brunei Darussalam. Sementara itu pemirsa, dalam pidatonya di Konferensi Parliamentary Union atau di OIC Member States atau PUIC ke-19 atau Persatuan Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen bangsa Indonesia yang tidak akan berhenti memperjuangkan rakyat Palestina untuk merdeka. Bicara di hadapan Parlemen Turkiye di Ankara. Dalam forum itu saya menegaskan kembali komitmen Indonesia, komitmen bangsa Indonesia yang tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti dalam membela hak rakyat Palestina untuk merdeka. Saya ulangi kembali di forum ini. Sudah tiba waktu. Jangan kita sekedar berdiskusi. Jangan menyusun resolusi lagi. Rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban. Rakyat Palestina membutuhkan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata. Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina. Perjuangan ini akan semakin kuat bila kita, dunia Islam, negara-negara Islam yang mewakili seperempat umat manusia, bisa bersatu. Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo menutup pintu damai atas kasus dugaan ijazah palsu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Melalui kuasa hukumnya, Jokowi menutup pintu damai dengan penggugat Muhammad Taufik atas laporan dugaan ijazah palsu milik Jokowi. Hal ini dikatakan Irfan usai menghadiri mediasi ketiga terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah SMA palsu di Pengadilan Negeri Solo. Sementara penggugat melalui kuasa hukumnya Andika Dian Prasetyo mengatakan pihaknya sebagai penggugat masih menghormati proses mediasi karena hal ini diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Mediasi hari ini khususnya penggugat melalui kuasa hukumnya dan tergugat satu melalui kuasa hukumnya telah menyatakan bahwa untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dinyatakan deadlock atau tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai. Kaitannya dengan apa tadi? Deadlock ya. Dari tergugat satu. Jadi begini, kami sebagai penggugat itu sebenarnya masih menghormati yang namanya proses mediasi. Jadi proses mediasi ini kan diatur di dalam Perma dan kami menghormati itu. Michael Sidaga mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Michael membantah mangkir dari panggilan polisi sebelumnya karena dirinya sedang dalam kondisi tidak fit. Michael Sinaga selaku host Sentana Podcast memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Rabu pagi.
Sebelumnya, MS atau Michael Sinaga tidak dapat memenuhi panggilan pertama ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan saksi karena kurang sehat dan meminta pihak kepolisian menjadwalkan ulang pemanggilan tersebut. Michael pun mengaku kaget lantaran pemanggilan terhadap para saksi termasuk dirinya dilakukan dalam waktu cepat. Saya juga agak kaget, pemanggilannya itu sangat cepat dan waktu itu saya minta diundur 1 minggu, betul. Jadi saya bukan mangkir, jadi tidak seperti berita yang beredar. Saya memang sudah mengkontak penyidiknya, penyelidik bukan penyidik. Saya sudah mengontak penyelidiknya dan bisa di reschedule. Nah, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba datang panggilan kedua. Ini ada 2 ya surat panggilannya. Nah, dan sangat terkesan terburu-buru sih menurut saya. Kan ini hanya sebuah klarifikasi dan saya juga akan mempertanyakan. Dalam pemeriksaan tersebut, Michael memberikan klarifikasi kepada pihak kepolisian terkait kasus ijazah Jokowi. Meski demikian, Michael mengatakan tak memiliki persiapan khusus atau dokumen yang dipersiapkan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Seto Pratomo, dan Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Rektor dan sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada digugat ke Pengadilan Negeri Sleman terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Gugatan dilayangkan seorang advokat kepada 8 orang dan akan disidangkan pada 22 Mei mendatang. Polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir. Kini sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada digugat ke Pengadilan Negeri Sleman oleh seorang advokat bernama Komarudin. Total 8 orang menjadi pihak tergugat, mulai dari rektor, 4 wakil rektor, dekan Fakultas Kehutanan, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan, serta dosen pembimbing akademis Joko Widodo Kasmujo. Gugatan dilayangkan terkait ijazah sarjana Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan UGM. Beliau telah memasukkan gugatan yang berkaitan dengan adanya mantan Presiden Indonesia ya RI. Dan ini menggugat kepada penerbit daripada ijazah tersebut, yaitu 1 Rektor Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat. Ini alamatnya Universitas Gadjah Mada, Jalan Bulak Sumur. Yang tergugat sebagai tergugat 1, kemudian sebagai tergugat 2 Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada. Menanggapi gugatan ini, dosen pembimbing akademis Joko Widodo Kasmujo mengaku tidak siap dan menyerahkan sepenuhnya kepada Fakultas Kehutanan UGM. Tidak siap. Saya ngadepi macam-macam tuh saya belum pernah sih jadi. Orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau suruh ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, gak punya jawaban. Gugatan ini dilayangkan pada 2 Mei 2025 lalu dan sudah terregister di PN Sleman pada 5 Mei 2025. Nantinya sidang perdana gugatan akan digelar di Pengadilan Negeri Sleman pada 22 Mei 2025 mendatang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Triyoko, iNews melaporkan. Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Kasmujo di kediamannya di Pogung Kidul, Melati, Sleman, Selasa siang. Pemirsa, video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Kasmujo pun menyampaikan rasa terima kasihnya telah dikunjungi salah satu muridnya tersebut. Kedatangan Jokowi menemui Kasmujo menjadi babak baru di tengah polemik keaslian ijazah sarjana Fakultas Kehutanannya yang banyak diragukan orang. Terima kasih. Begitu datang saya terima kasih matur nuwun. Saya ditilii anak buah juru murid saya. Kalau saya dengan orang-orang bilangnya saya itu dosennya, saya gurunya. Kalau bilang yang lain-lain itu
Bukan tidak mau jawab, tidak bisa menjawab. Saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari fakultas. Ya, Bayu dan juga pemirsa, saat ini sedang viral ya, atau demam nih, ramai tren lapor Kang Deddy Mulyadi yang dilakukan oleh banyak orang termasuk ibu-ibu, bukan ke anaknya saja tapi juga ke suaminya. Ya, ini ternyata nih bukan hanya itu aja Yasmin dan juga pemirsa, ternyata trennya juga sampai ke kalangan selebritas loh nih. Ini katanya salah satunya desainer kondang Ivan Gunawan, ini juga melaporkan sahabatnya Ayu Ting Ting. Waduh, kenapa ya? Kita lihat kenapa. Ini Ayu nih nonton drama Korea mulu nih Kang Deddy. Masukin ke bara Kang Deddy, nggak mau makan. Bukan cuma emak-emak yang laporin anak-anaknya aja. Tren lapor Kang Deddy Mulyadi ini ternyata juga sampai di kalangan selebritas. Nah, salah satunya desainer kondang Ivan Gunawan nih yang ngelaporin sahabatnya Ayu Ting Ting supaya dibawa Kang Deddy Mulyadi ke barak militer. Diunggah di akun Instagramnya @ivan_gunawan. Pria yang akrab disapa Igun ini melaporkan Ayu lantaran keseringan nonton drakor alias drama Korea sampai-sampai malas makan. Masukin ke bara Kang Deddy. Nih nonton drakor mulu nih Kang Deddy nih, malas ngobrol nih dari tadi nih Kang Deddy. Masukin ke barak militer nih Kang Deddy nih. Siapa sangka laporan Igun ini ternyata diunggah ulang sang Gubernur Jawa Barat loh. Deddy Mulyadi juga menanggapi laporan Igun dengan pertanyaan, apakah Ayu Ting Ting mau dibawa ke barak militer atau justru ke kantor KUA? Kayaknya udah mulai stres deh Kang Deddy. Angkut Kang Deddy, masukin ke barak Kang Deddy. Kalau lagi makan jangan sambil nonton drakor ya. Nanti salah nyuapin. Bukannya nasi yang masuk ke mulut, nanti handphonenya yang masuk ke mulut. Ayo, kalau masih makan sambil nonton drakor terus, nanti tinggal pilih mau dibawa kemana. Mau dibawa ke barak militer atau mau dibawa ke kantor KUA. Waduh, kantor KUA katanya ya. Bisa banget ya maksudnya. Bisa aja ya. Nih, tapi kalau tadi biasanya Yasmin bilang kan banyak banget ibu-ibu yang melaporkan mungkin anak-anak atau suaminya. Ternyata nih kebalikannya nih. Ternyata juga ada anak-anak yang melaporkan ke ibunya. Ini justru melaporkan ibunya. Nah, ini salah satunya dari anak publik figur Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina, yaitu Rafathar. Iya, Rafathar melaporkan ibunya Nagita Slavina atau yang disapa akrab dengan Mama Gigi. Ini kira-kira melaporin apa ya pemirsa? Kita lihat informasinya. Ini Kang Deddy nih belum mandi nih. Kasihan nih Kang Deddy nih, itu lihat tuh. Udah bujang gitu, belum mandi. Begitu aksi Rafathar saat melaporkan ibunya Nagita Slavina ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Diunggah di media sosialnya, Rafathar melaporkan ibunya yang akrab disapa dengan Mama Gigi ini karena hanya bermain ponsel dan tak mau mandi seharian. Nanti ke militer aja, ke militer nih. Susah mandi, susah makan tuh. Makanya milih-milih. Lucunya lagi, meskipun berdomisili di Jakarta, tapi Rafathar meminta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjemput ibunya ke barak militer karena katanya Mama Gigi juga milih-milih makanan nih. Haha, ada-ada aja ya Rafathar. Nah, laporan Rafathar ini menuai banyak gelak tawa warganet dan diunggah ulang di berbagai platform media sosial. Kang Deddy lihat deh, Kang Deddy tuh parah nih. Lu harus lagi minum kopi di sana. Nanti ke militer aja. Ya pemirsa, anggota DPR RI Komisi 10 Verrel Bramasta mengkritisi kebijakan pemerintah Jawa Barat dalam membina anak-anak yang dianggap berperilaku nakal. Menurutnya, pembinaan karakter terhadap anak tidak hanya kedisiplinan, tetapi juga dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan sejumlah pihak. Mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras,
bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini meninjau program pendidikan karakter di Barak Militer Resimen Armet 1 Stirayuda Purwakarta, di mana Deddy Mulyadi berencana memperpanjang pendidikan karakter pelajar dari yang semula 14 hari ini menjadi 18 hari. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi para pelajar menjalani pendidikan karakter di Barak Militer Resimen Armet 1 Stirayuda Purwakarta Rabu pagi. Keduanya menyempatkan menyapa dan berbincang dengan para pelajar yang tengah menjalani pembinaan pendidikan karakter di Barak Militer. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan pembinaan pendidikan karakter di Barak Militer diperpanjang 4 hari menjadi 18 hari. 39 pelajar juga akan dididik secara khusus di Sanggar Kegiatan Belajar SKB Purwakarta. Karena kan kita harus ada ketersediaan SKB secara sempurna. Toiletnya, kemudian gedungnya lagi dicat, lingkungannya lagi dibersihkan. Sehingga anak-anak ini dari sini nanti pindah ke SKB. Nah di SKB itu nanti kita langsung belajar akademik di setiap ruangan, tetapi pelatih disiplinnya tetap disiapkan. Kami akan minta 5 orang dari resimen ini untuk menjadi pelatih tenaga pendamping guru. Sementara menurut Mutia Hafid, Kementerian Komdiji melakukan pemantauan dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengatur perilaku anak di ruang digital, termasuk bagi pelajar peserta di Barak Militer. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ayus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer kembali gagal menemui bos Sanel Tour and Travel di Pekanbaru Riau saat melakukan sidak bersama Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan penahanan ijazah karyawan secara tidak sah. Sidak dilakukan setelah menerima laporan pekerja uang mengaku ijazahnya ditahan sebagai syarat untuk bekerja di perusahaan tersebut. Rombongan ingin bertemu dan memastikan alasan pihak perusahaan menahan ijazah, namun pemilik perusahaan ternyata tidak ada, hanya diwakili kuasa hukumnya. Womenaker meminta perusahaan Sanel Tour and Travel untuk mengembalikan ijazah pegawainya. Womenaker dan Gubernur Riau juga sepakat untuk menyegel perusahaan tersebut hingga masalah penahanan ijazah karyawan selesai. Sebelumnya informasi penahanan ijazah didapatkan Womenaker dari laporan pegawainya. Dari laporan yang ada, sekitar 52 ijazah milik pegawainya masih ditahan. Kita berharap backingnya keluar nih. Kita berharap backingnya nongol. Kita tabrak backingnya sekalian. Kalau Disnaker sendiri gimana, Pak? Kalau ada Dinasker nih, khususnya nih, saya tegaskan. Kalau ada dari Dinas Tenaga Kerja yang bermain-main dalam hal ini, kita copot, kita tindak. Ya, tuh. Ini pelaku usaha, posisi kita tidak membatasi mereka. Kita hanya ingin menegakkan norma-norma terkait ketenaga kerjaan. Kemudian kita memediasi, misal ada problem industri terkait hubungan kerja yang kurang bagus, kurang harmonis. Ayo kita selesaikan dengan cara dialog. Ini tugas kita harus menjadi jembatan komunikasi yang baik antara negara dan warga negaranya dan pengusahanya. Jadi disampaikan Pak Gubernur tripartit itu penting, kayak gitu kira-kira. Sebelumnya pada April lalu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer ini melakukan sidak terhadap perusahaan Sanel Tour dan Travel, maksud kami Sanel Tour and Travel yang menahan ijazah karyawannya. Immanuel kesal pemimpin perusahaan tidak kunjung menemuinya.
Siapa yang maksa kamu? Siapa yang maksa? Ujung kurang aja begitu ya ngomong paksa. Sabar ya. Bilang paksa, siapa yang maksa kamu? Aduh saya tadi kita bilang telepon. Kayak apaan aja kita? Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya. Ada. Sama nih kayak Surabaya nih, konyolnya nih. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer terlihat kesal saat melakukan inspeksi mendadak di perusahaan Sanel Tour and Travel di Jalan Tuku Umar, Pekanbaru karena tidak ada penanggung jawab perusahaan yang hadir menemuinya. Bahkan saat ia meminta untuk bertemu pimpinan perusahaan, karyawan pun tidak menggubrisnya. Tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Padahal kita institusi negara, nggak dihargai sama mereka. Yang jelas kami bukan sedang memeras ya, kami tidak minta duit. Kehadiran kita ke sini kita minta hak dokumentasi yang nggak boleh kalian tahan. Sidak yang digelar beberapa waktu lalu itu dilakukan menyusul adanya dugaan penahanan ijazah milik 12 mantan karyawan Sanel Tour and Travel. Harus saya lakukan hal yang terbaik, kembalikan ijazah kawan-kawan yang ditahan, udah itu doang. Kita nggak mau minta yang lain-lain. Kalau itu pun susah, saya akan perintah pengawas saya untuk melakukan penggeledahan. Immanuel mendesak perusahaan jasa itu segera mengembalikan ijazah para mantan karyawannya. Jika dalam waktu dekat perusahaan tidak juga mengembalikan, maka terancam disegel bahkan ditutup. Diketahui alasan perusahaan menahan ijazah sebagai jaminan apabila ada barang hilang. Namun nyatanya hingga para karyawan berhenti bekerja, perusahaan tidak kunjung mengembalikan ijazah yang ditahan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Masih dari Riau, pemirsa, ratusan petani sawit di Desa Mentulik, Kabupaten Kampar meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto karena lahan sawit mereka seluas lebih dari 300 hektar dipatok oleh mafia tanah. Ya, masa dari kelompok Tani Mulia Sejahtera dan Kubersa memohon agar pemerintah turun tangan memberantas aksi premanisme yang digunakan mafia tanah untuk mengintimidasi dan merebut lahan yang telah mereka kelola sejak tahun 2000. Petani menyebut akar permasalahan berasal dari terbitnya SK Menhut nomor 11940 tahun 2024. SK tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengklaim lahan petani. Para petani mengklaim sudah lebih dari 20 tahun menggarap lahan tersebut. Kami dari kelompok Tani Mulia Sejahtera dan Kubersa sudah menyampaikan surat ke kementerian dan ke KLHK dan tim sengketa, itu sudah kita sampaikan 2 bulan yang lalu, dan kita hanya menunggu konfirmasi bagaimana realisasinya. Dan juga kemarin setelah bergejolak minggu yang lalu, kita juga akan sampaikan kalau dalam 6 bulan ini dari kementerian tidak ada jawaban, kita akan melakukan petun.